Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Waluyo, PNS Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, unit kerja SMK Negeri 1 Supra. Pada kesempatan kali ini saya coba memaparkan materi tentang ruang lingkup rencana kebutuhan barang milik daerah. Materi ini saya dapatkan ketika mengikuti Zoom meeting pengelolaan barang atau aset milik daerah. Ruang lingkup rencana kebutuhan barang milik daerah pada satuan kerja sekolah itu terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama adalah ruang lingkup rencana kebutuhan barang milik daerah pengadaan, rencana kebutuhan barang milik daerah pemeliharaan, rencana kebutuhan barang milik daerah pemanfaatan, rencana kebutuhan barang milik daerah pemindah tanganan, dan yang terakhir adalah rencana kebutuhan barang milik daerah penghapusan. Kelima rencana kebutuhan barang milik daerah ini dalam aplikasi di lapangannya adalah saling melengkapi seperti itu. Kelima-limanya ini mengikuti alur atau polanya sebagai berikut. Nah, apabila pada sekolah mau melakukan pembangunan, maka kita analisis dulu apakah tanah sekolah itu milik sendiri atau bukan tanah milik sendiri. Apabila tanahnya milik sendiri dan ternyata terdapat bangunan, maka diadakan dulu RKBMD pengadaan dan penghapusan bongkar. Apabila tanahnya milik sendiri dan terdapat bangunan. Apabila tanahnya milik sendiri dan belum terdapat bangunan, maka langsung saja mengadakan RKBMD pengadaan. Namun apabila sekolah tersebut belum memiliki tanah milik sendiri, maka alangkah lebih baiknya dibuatkan RKBMD pengadaan untuk tanah. Jadi itu ketika akan melakukan pembangunan pada sekolah. Ketika akan melakukan perawatan atau pemeliharaan, langkah pertama kita harus cek kondisinya terlebih dahulu. Apabila kondisinya baik, maka yang perlu dilakukan adalah penyusunan RKBMD pemeliharaan. Demikian juga apabila kondisinya adalah rusak ringan, kita juga perlu mengadakan RKBMD pemeliharaan. Apabila rusaknya sudah termasuk kategori berat, maka RKBMD-nya disarankan untuk melakukan RKBMD penghapusan. Nah, kemudian di sini juga terdapat apabila pada wilayah satuan kerjanya itu ada yang bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau stakeholder, maka ini perlu diadakan RKBMD pemanfaatan. Ini contohnya misalkan kalau dalam sekolah adalah ada pengadaan kantin sekolah, dan katanya itu bisa dimasukkan ke dalam RKBMD pemanfaatan. Atau misalkan ada juga mengadakan ATM atau gedung serbaguna di dalam lingkungan sekolah tersebut. Nah, apabila wilayah sekolah tersebut terkena proyek yang sifatnya nasional, maka alangkah baiknya kita susun RKBMD-nya itu adalah RKBMD pemindah tanganan. Karena nanti wilayah yang terkena bagian proyek strategis tersebut itu harus kita pindah tangankan ke pihak yang
proyek strategis tersebut. Demikian alur pengelolaan aset yang sering dilakukan pada tingkat satuan kerja sekolah. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat dan kita bisa menyusun RKBMD sesuai dengan kondisi dari tiap sekolah masing-masing. Saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.